Karena cerita ini sangat lebar, Jack bakal menceritakan dulu latar belakang tokohnya biar Sobat Nobar nggak bingung. Cerita ini bercerita tentang 5 geng yang menguasai Jepang. 5 geng itu bernama Sano Rengokai. Mereka adalah geng motor yang terkenal dengan kemunculan bunyi motor mereka di medan pertarungan. Sano Rengokai dikepalai oleh lelaki bernama Cobra sekaligus pemeran utama di film ini. White Rascal adalah sekelompok yang berkumpul menjadi geng karena mereka punya klub malam yang melindungi semua wanita yang ada di sana. White Rascal dikepalai oleh orang yang mempunyai klub malam itu. Ini dia orangnya, bernama Rocky. SMA, oh ya, SMA yang sangat suka tawuran. Satu SMA tukang berantem semua. Sekolah ini dipimpin oleh orang gila idola kita semua, yaitu Murayama. Root Boys, geng anak buangan atau anak yatim dan pada jago parkur. Mereka adalah penguasa jalanan yang dikepalai oleh orang yang bernama Takeshi. Dan ini dia orangnya. Yang terakhir ada geng bernama Daruma Ika. Mereka adalah orang-orang yang mengatur segala jenis pesta di daerah Jepang. Pemimpin mereka bernama Hyuga. Ini dia orangnya. 5 geng besar ini kemudian menamai area mereka dengan SWORD, gabungan dari huruf awal nama geng mereka masing-masing. Di sisi oposisi kita mempunyai geng yang berkuasa atas berjalannya bisnis area Jepang. Geng itu bernama Kuryu. Para Yakuza 9 naga yang menjadi lawan utama di cerita ini, mereka ingin menjatuhkan SWORD karena ingin menguasai area Jepang dengan bebas. Begitu saja pengenalannya, selanjutnya mari kita masuk ke dalam cerita. Cerita dimulai dengan Cobra yang ingin semua geng berkumpul dan membicarakan sesuatu. Cobra mengatakan bahwa Yakuza Kuryu akan segera hancur dikarenakan ia mempunyai flash disk yang berisi semua rahasia busuk tentang kasino yang akan dibangun oleh Yakuza Kuryu. Tapi setelah Yakuza Kuryu hancur, pasti akan terjadi perlawanan dari mafia-mafia asing. Jadi untuk mencegah perpecahan di antara pemegang area, tapi apa yang diinginkan Cobra sepertinya terlalu besar untuk para ketua geng yang punya trust issue itu. Dengan alasan kuat, masing-masing dari mereka menolak usul Cobra yang ingin melakukan aliansi. Setelah obrolan mereka berakhir, ketua SMA Oya Murayama mendatangi Cobra dan mengatakan bahwa ia setuju dengan apa yang diusulkan Cobra. Tapi menyatukan semua geng tidaklah mudah. Jadi sebenarnya Murayama mendukung usulan Cobra, hanya saja dia tidak mau setuju sendirian. Di saat yang bersamaan, di depan gerbang penjara Rasen sudah dipenuhi dengan gerombolan mafia. Mereka datang menjemput pemimpin mereka yang bernama Ranmaru. Seperti yang kita tahu, Ranmaru ini adalah orang yang suka bertarung seperti psikopat. Ia kadang bisa menyakiti teman atau bahkan orang terdekatnya sekalipun. Kali ini kita diperkenalkan dengan 2 tokoh yang bernama Masaki dan juga Hiroto. Mereka adalah pembawa flash disk yang bisa menghancurkan Yakuza Kuryu. Mereka membawa flash disk itu ke tempat orang yang bernama Kohaku. Kohaku adalah mantan teman dari orang yang memperjuangkan flash disk itu dengan nyawanya sendiri. Karena itulah Masaki dan Hiroto percaya untuk memberikan flash disk itu ke tangan Kohaku. Beberapa saat kemudian, Kohaku dan kawannya ingin pergi ke suatu tempat untuk mengunjungi seseorang. Tapi tiba-tiba, ternyata yang menyerang mereka adalah bagian dari Yakuza Kuryu dan dia bernama Genji. Genji adalah seorang petarung perkasa yang mirip dengan Aderai. Ia adalah eksekutor utama Yakuza Kuryu. Misinya adalah mengambil flash disk yang ada di tangan Kohaku agar Yakuza Kuryu bisa terbebas dari segala ancaman. Di markas Yakuza Kuryu datang 8 orang yang sekarang memimpin Yakuza Kuryu. Dan di dalam markasnya sendiri, terlihat seorang kakek yang sudah duduk duluan menunggu semua anggotanya datang. Dia adalah kepala Yakuza Kuryu.
Setelah rapat selesai, para petinggi Yakuza sedang membuat forum sebat di luar ruangan rapat. Mereka mempertanyakan tentang siapa yang memegang flash disk tersebut. Tapi ternyata salah satu dari mereka kemudian menjawab bahwa mereka sudah mengetahui di mana flash disk itu berada. Kemudian mereka semua sepakat bekerja sama untuk mengejar Kohaku sebelum flash disk itu membuat mereka jatuh dalam bahaya. Di salah satu penjara yang terkenal penuh dengan binatang buas, kita diperkenalkan lagi dengan tokoh yang bernama Jesse. Jesse adalah penguasa penjara yang diberi julukan Raja Matahari. Setelah memuaskan para fans dan penontonnya dalam penjara, Jesse kemudian dipanggil para petugas penjaga penjara untuk bebas dengan alasan yang masih belum jelas. Di markas kekuasaan geng Daruma, terlihat banyak lampu-lampu festival merah yang menunjukkan identitas mereka sebagai orang yang suka berpesta dan berfestival. Markas mereka didatangi oleh Ranmaru seorang diri. Dan tiba-tiba Hyuga kemudian mengajak Ranmaru masuk ke ruangannya. Ternyata Hyuga dan Ranmaru adalah rekan dalam penjara yang sama. Mereka kemudian membicarakan motivasi Hyuga yang dulu ia katakan sewaktu mereka di dalam penjara. Hyuga berambisi untuk menjatuhkan Yakuza Kuryu dikarenakan salah satu saudaranya adalah korban penindasan mafia tersebut. Ranmaru kemudian mengajak Hyuga bekerja sama untuk menyerang satu geng lainnya agar mereka bisa mendapatkan wilayah yang lebih besar sebelum menyerang Yakuza Kuryu. Di markas besar White Rascal, terlihat salah satu anggota datang dengan kondisi babak belur. Ia melaporkan bahwa anggota mafia Ranmaru datang menyerang mereka. Rocky selaku ketuanya pun bersiap-siap dengan kedatangan Ranmaru. Tanpa disangka-sangka, di dalam markas Rocky yang datang adalah Jesse seorang diri. Keesokan harinya, di markas Ranmaru datang segerombolan orang yang membawa dua anggota White Rascal dan mereka ingin bergabung pada geng Ranmaru. Gerombolan ini dipimpin oleh Paul, orang yang sudah tahu tentang popularitas Ranmaru di dunia pergelutan. Paul sendiri adalah teman Jesse selagi mereka di penjara. Tetapi Ranmaru tidak semudah itu mengizinkan orang-orang asing bergabung di dalam gengnya. Ia kemudian mengambil beberapa koin dan melemparkannya ke tanah. Lalu ia menantang semua orang untuk bermain adu jotos. Yang bisa mengumpulkan 5 koin itu bisa masuk ke dalam gengnya. Satu persatu orang lolos dalam permainan adu jotos itu. Tapi tidak berapa lama Jesse muncul dengan membawa 10 koin. Ranmaru yang melihat Jesse kaget ketika tahu bahwa tujuan Jesse ingin masuk ke dalam gengnya. Keesokan harinya Masaki dan Hiroto datang untuk menemui Kohaku mengenai flash disk itu. Di sana juga sudah ada adik Hiroto yang bekerja sebagai hacker. Mereka bersiap untuk mengunggah isi flash disk itu ke sosial media agar Yakuza Kuryu dapat dibubarkan. Kohaku datang dan mengatakan pada Hiroto bahwa orang yang pantas untuk mengambil langkah sebenarnya adalah Masaki dan Hiroto, bukan malah dirinya. Dikarenakan Hiroto lah yang dipercayai oleh temannya sebelum ia mati. Tapi tiba-tiba kok hilang? Perkelahian sengit terjadi untuk memperebutkan flash disk. Tidak beberapa lama, ketika isi dari flash disk itu berhasil dipublikasi, pemimpin dari Yakuza Kuryu ditangkap dan dijadikan tersangka. Sedangkan rencana pembangunan kasino yang direncanakan berhasil dibatalkan polisi. Di salah satu klub malam yang bernama White Tea Warriors, Jesse datang untuk menemui Ice. Dia adalah teman lama Jesse sebelum dipenjara. Jesse kemudian meminta Ice dan krunya untuk andil dalam rencana besar Ranmaru, peperangan untuk merebut wilayah White Rascals. Di markas besar White Rascal, Rocky sedang bersiap untuk perang besar antar gengnya. Cobra datang untuk menawarkan aliansinya sekali lagi, tapi Rocky menolak dengan alasan bahwa gengnya masih kuat dan bisa berdiri sendiri.
Pertarungan terakhir akhirnya terjadi. White Rascal dan geng Ranmaru akan bertempur. Ternyata aliansi Sword lainnya tidak membantu White Rascal melawan Ranmaru. Mereka punya masalah dan perdebatan masing-masing. Cobra sedang berdebat dengan gengnya sendiri, dikarenakan sebagian dari geng Sano Rengokai tidak setuju kalau mereka membantu White Rascal. Di waktu yang bersamaan, Murayama datang ke markas geng Daruma Ika untuk mengajak Hyuga membantunya ikut dalam peperangan White Rascal. Tapi sebelum itu, Murayama sudah mengerti jika Hyuga tidak ingin turun tangan untuk membantu White Rascal. Murayama kemudian mengajak Hyuga bertaruh. Jika ia menang dengan adu baku hantam melawan Hyuga, Hyuga harus bersedia membantu White Rascal. Kedua geng itu berhadapan-hadapan sebelum saling menyerang. Ranmaru dan Rocky bertukar pendapat mereka tentang pandangan terhadap wanita. Pertarungan mereka terjadi begitu sengit. Sayangnya, dikarenakan kekurangan jumlah orang, White Rascal berhasil dipukul mundur. Rocky yang hampir KO tiba-tiba mendengar suara motor yang tak lain tak bukan adalah pertarungan jadi lebih seimbang antara White Rascal dan juga geng Ranmaru. Cobra yang setara dengan 100 orang pun maju sendirian, bersiap menghajar orang-orang yang ada di depannya. Tiba-tiba muncul truk biru mirip SMA Oya yang melaju dan menabrak salah satu pagar tempat mereka bertarung. Medan perang jadi lebih seru, tapi di sisi lain kelompok White Rascal berhasil disudutkan oleh geng Ranmaru. Mereka yang terluka kemudian terpojok oleh tangan kanan Ranmaru. Tapi tiba-tiba Ranmaru yang sedang kesusahan melawan Rocky kemudian meminta bantuan kelompoknya untuk mengeroyok Rocky. Dan ternyata bantuan yang sangat dibutuhkan untuk White Rascal pun akhirnya datang. Pertempuran berakhir sengit. Kemenangan jatuh kepada White Rascal dikarenakan Rocky pantang menyerah untuk kembali bangkit memukul Ranmaru. Sampai akhirnya Ranmaru pun tumbang. Tiba-tiba mereka semua yang masih baku hantam terdiam setelah mendengar sederetan mobil masuk ke area pertarungan. Setelah mendengar tujuan dari Yakuza Kuryu yang ingin menghabisi Sword, Cobra yang berdiri paling depan pun teringat akan semua orang yang telah disakiti dan tertindas oleh Yakuza Kuryu. Salah satu petinggi Yakuza Kuryu mengancam orang-orang Sword dan mengatakan bahwa ia bisa saja menghancurkan mereka sekarang. Ia lalu ingin mendengar jawaban dari perwakilan mereka, Cobra. Hihi. Dengan badas dan keren abis, Cobra pun menjawab. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini, kita tidak boleh menghiraukan teman kita yang sedang kesusahan. Sekalipun mereka sebenarnya malu buat mengakui keadaan jika mereka sedang kesulitan. Kita sebagai teman harus peka terhadap keadaan dan siap membantu kapanpun mereka membutuhkan kita. Segitu dulu buat kali ini. Jack mewakili orang-orang yang sering menukar sendal di saat Jumatan mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia.